Tuhan. Tak hentinya kami bersyukur di hadapan Tuhan oleh karena pertolongan, kasih, dan juga perlindungan Tuhan dalam hidup kami sampai pada pagi hari ini. Oleh karena itu, Bapa, kami juga rindu untuk membaca firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami baca renungkan menjadi rema di dalam hidup kami, sehingga kami terus bisa menjalani kehidupan bersama-sama dengan Tuhan dengan segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami membaca firman Tuhan, Roh Kudus yang mengurapi setiap kami sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan dalam firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca di dalam kitab Injil Yohanes. Kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal 20. Kita baca ayat 1 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara dan bisa disimak di Alkitab masing-masing. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu, ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedangkan peluh yang tadinya ada di kepala Tuhan Yesus tidak terletak di dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah terbunuh. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Sampai di situ pembacaan kita. Kisahnya memang sebuah kisah yang mana kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah dinubuatkan itu terjadi. Kalau hari Jumat, hari Kamis kemarin kita peringati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi sebelum kenaikan tentu ada peristiwa-peristiwa yang mendahulunya, dan salah satu peristiwa adalah kebangkitan Tuhan Yesus yang disaksikan oleh beberapa murid pada waktu itu. Dan salah satu saksi yang memperhatikan adalah Maria Magdalena. Nah, maka saya memberi judul renungan kita di balik kelembutan hati wanita. Jadi karena wanita itu terkenal dengan hatinya yang lembut. Makanya kalau anak bayi, anak kecil
biasanya lebih suka digendong ibunya daripada ayahnya. Atau kalau anak Pak Enos itu sebenarnya suka dengan bapaknya. Jadi dia lebih suka ibu karena apa? Karena dirasakan kelembutan. Ya. Mungkin secara psikologis juga mereka merasakan lebih nyaman untuk digendong ibu daripada bapak. Nah, selain mungkin kalau ibu itu kan lebih lembut tubuhnya ya, tangannya mungkin ya, tangannya lebih lembut ya kan, lebih lembut sehingga lebih nyaman mungkin dirasakan seperti itu. Nah, sehingga wanita menjadi tema dalam bagian pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu Maria Magdalena. Nah, kenapa dia menjadi salah seorang tokoh yang divokalkan dalam bagian ini? Sebenarnya ada apa dengan Maria Magdalena? Apakah Maria Magdalena terkenal seorang yang paling cantik di dalam Alkitab? Kira-kira siapa wanita tercantik dalam Alkitab? Siapa? Wanita paling cantik di dalam Alkitab itu Bu Esther. Supaya saudara-saudara tahu wanita paling cantik yang ada di Alkitab, baca di kitab Ayub. 3 anak Ayub itu dikatakan tidak ada wanita yang secantik anak Ayub itu. Ya. Siapa? Kesia, Yemima, dan Karen Abu. Yemima ya. Yemima, Kesia dan Karen Abu. Ya. Jadi 3 wanita ini paling cantik di dalam Alkitab. Gak tahu penulisnya ini menelitinya seperti lomba ratu dunia atau seperti apa ya, tapi di situ dituliskan bahwa tidak ada wanita yang secantik anak-anak Ayub. Berarti mereka yang cantik. Kalau orang yang tercantik di Indonesia sekarang siapa? Miss Indonesia siapa? Dia Ginting. Karo Pak. Dia Ginting. Leodra Ginting. Leodra Ginting ini yang tercatat sebagai wanita tercantik di Indonesia. Siapa yang Marga Ginting? Meta Ayu. Terima Sesa. Kalau itu pasti Pak, kalau enggak pasti Samara. Jadi wanita diciptakan Tuhan di dunia Cantik-cantik sih. Wah. Dan semua berfungsi dengan baik. Biar gak putus asa dia. Semua berfungsi dengan baik. Dan salah satu fungsi yang paling top, paling hebat, kenapa Tuhan ciptakan wanita? Karena untuk menjaga keseimbangan. Jadi wanita itu fungsi utamanya adalah untuk menjaga keseimbangan, balance. Kenapa? Coba kalau tidak ada wanita, tidak balance, tidak seimbang. Adam kalau nggak ada Hawa, nggak balance. Repot. Oleh karena itu diciptakan wanita. Makanya kenapa Maria Magdalena saya ajak angkat jadi tema kita pada pagi hari ini, karena Maria Magdalena mempunyai karakter-karakter yang patut ditiru dan patut dipuji. Nah, Maria Magdalena adalah objek dari sebuah dedikasi, kesetiaan, komitmen, perhatian, dan kasih sayang.
Maria Magdalena adalah objek keingintahuan banyak orang. Banyak orang bertanya-tanya, sebenarnya siapa sih Maria Magdalena? Kok dia begitu terkenal? Bahkan ada pandangan-pandangan yang miring, yang sesat bahwa Maria Magdalena adalah istri Yesus. Ini luar biasa, pandangan yang begitu menyesatkan. Tapi ya namanya pandangan mereka. Yang penting kita jangan dipercayakan. Dia adalah seorang objek keingintahuan banyak orang. Kesalah pengertian sebagai wanita pelacur. Ada orang yang punya salah pengertian bahwa Magdalena ini adalah wanita, tapi itu tidak terbukti baik secara historis maupun fakta yang ada. Dia adalah seorang wanita yang menunjukkan kemandirian sosial dari seorang murid yang terdekat. Dia menunjukkan kemandirian sosial, makanya pada saat itu dia membawa rempah-rempah minyak yang mahal yang dipersembahkan. Dan dia adalah memiliki karakterisasi sebagai perempuan Sunda atau perempuan berdosa. Ini sudah rancu karena dipatahkan oleh para apologet Kristen yang menyangkal bahwa dia bukan perempuan Sunda. Memang dia pernah kerasukan ya, tetapi tidak terbukti dia wanita Sunda. Memang pernah kerasukan, bahkan kalau nggak salah 8 kali dia kerasukan, tetapi tidak ada fakta sejarah yang menyatakan dia seorang Sunda. Ya, jadi nah, yang pertama, Maria Magdalena adalah seorang wanita yang berkomitmen. Dia mengikut Tuhan, tidak dipanggil-panggil seperti 12 murid yang lain. Dia punya komitmen tersendiri terhadap imannya, terhadap kepercayaannya, terhadap kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Dia mengikut Tuhan, tidak dipanggil-panggil, tidak diajak-ajak seperti 12 murid yang lain. Dan dia tidak pernah menyangkal Tuhan seperti itu. Itu senang menyangkal Tuhan. Maria Magdalena tidak pernah menyangkal. Dia tidak pernah ragu-ragu terhadap kepercayaannya seperti yang dialami oleh Thomas. Dia begitu yakin, percaya, dan itu menjadi sebuah keyakinan yang kuat dalam hidupnya. Dan dia tidak pernah menyembah ratu surga. Jadi latar belakang ini, Maria ini kampungnya ada sebuah ritual yang disebut ritual menyembah ratu surga yang korban berbeda tempat, dan itu merupakan budaya. Kalau budaya biasanya di mana-mana itu diikuti dengan taat. Karena kalau tidak, itu dianggap orang tidak berbudaya. Tetapi Maria Magdalena tidak mengikuti budaya yang satu itu, yaitu menyembah ratu surga. Dia tetap percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa. Bahkan akhirnya dia percaya bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Dia tidak pernah menyembah ratu surga. Dia tidak pernah menyembah Dewi Astarte. Dewi Astarte, yang mana ritual dengan hubungan seks. Dewi Astarte. Nah, ini banyak penyembahan-penyembahan yang dilakukan di kampung halamannya. Tetapi Maria Magdalena tidak pernah melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan hukum Taurat. Walaupun dia seorang wanita yang terkenal dengan kebijaksanaannya di dalam mengikut Tuhan dan kesetiaannya, dia tidak pernah terlibat dalam ritual ini. Mungkin kalau sekarang ada aliran saya berinokat ya, anak Tuhan, apapun boleh lah, kan dasarnya kasih. Dikasih itulah yang akhirnya disalahgunakan. Banyak kasih yang disalahgunakan. Tapi Maria Magdalena tidak pernah terlibat dalam hal itu. Jadi yang pertama tadi komitmen, yang kedua Maria Magdalena adalah seorang yang sangat taat.
bukan hanya taat kepada pimpinan atasan atau pimpinan siapa atasan, tetapi dia mentaati sekali hukum Taurat. Makanya dikatakan pagi-pagi hari pertama minggu itu. Jadi dia sangat menghargai, menghormati itu hukum Taurat. Dia taat kepada adat istiadat. Dia taat. Dan ini salah satu karakteristik yang mesti dimiliki oleh kaum wanita, yang notabene-nya teladannya adalah Maria Magdalena. Dia seorang yang taat. Dia bukan wanita pemberontak dan pembangkang peraturan, tetapi dia wanita yang taat terhadap hukum Taurat. Sehingga dikatakan bahwa pagi-pagi hari pertama minggu itu dia berangkat pagi-pagi. Dikatakan pagi-pagi sekali, artinya hari belum begitu terang, masih gelap. Dan perjalanan menuju kubur itu tidak dekat juga, lumayan jauh. Nah, banyak bahaya yang harus dihadapi, banyak kejahatan juga yang harus dihadapi. Kalau masih gelap, mungkin banyak binatang buas juga, mungkin ada penjahat-penjahat juga, karena di situ banyak kejahatan-kejahatan. Tapi dia lakukan bahwa pagi-pagi dia sudah berangkat, dan dia tahu bahwa Keluaran 20 itu bahwa tidak boleh bekerja di hari Sabat. Dia taat. Dia tidak melanggar hukum Taurat, karena tahu kalau dia melanggar hukum, dia akan mendapat hukuman yang berat. Makanya dia menjadi teladan seorang wanita yang taat. Di luar biasa, Maria Magdalena ini dia adalah seorang wanita yang begitu taat. Dan selain taat secara umum, wanita itu memang lebih kuat. Secara umum dia tetap dia penolong. Wanita lebih kuat bertahan dalam suhu yang dingin. Jadi kalau wanita dan pria berada di suatu tempat yang punya kedinginan tertentu, mungkin kalau di paling dingin di Indonesia di mana? Dolok Sanggul ya. Dolok Sanggul. Kalau si gorong-gorong sudah agak sedikit. Kalau Dolok Sanggul. Kalau kemarin yang siapa kemarin pergi ke gunung itu mana itu memang 0 derajat juga di Wonosobo itu. Nah, ketika berada di suatu suhu yang sangat dingin, wanita lebih bisa bertahan dibanding pria. Jadi kalau Pak Yahya ke Kutub Utara dengan istrinya, Pak Yahya sudah kedinginan begini, Bu Yahya mungkin belum. Lebih sanggup bertahan di dalam kedinginan. Kenapa? Karena wanita dia punya lapisan ini lebih banyak lapisan lemak ya. Dia lebih hangat. Makanya yang wanita biasanya lebih tahan di dalam kedinginan. Dan wanita itu menurut BC itu dia memiliki penciuman yang lebih bagus, lebih tajam. Jadi kalau melacak sesuatu lebih perempuan daripada laki-laki, karena daya tangkap penciumannya lebih tajam. Menurut survei BBC ya. Jadi memang penciumannya lebih bagus. Makanya kalau punya sesuatu yang kita ragu ini baunya apa, ini wangi atau enggak, suruh minta tolong untuk perempuan wanita. Jadi kalau untuk mencari suamimu di mana, dia lebih tajam itu. Tahu dia ini di mana, tercium. Kalau suaminya berbuat sesuatu yang disembunyikan, wanita cepat tanggap, cepat tahu. Apalagi kalau suaminya simpan duit, paling cepat itu. Janganlah
Kita Kak Kristin. Daya penciuman wanita lebih tajam. Itu menurut apa ya? Dan dia lebih kuat dalam melawan infeksi. Jadi kalau kita kena luka, ya, wanita daya tahannya lebih kuat. Karena apa? Karena kalau laki-laki itu sel darah merahnya lebih banyak daripada sel darah merah pemula. Kalau wanita itu lebih banyak sel darah putihnya. Yang apa sifatnya, yang tugasnya adalah menyerang kalau ada virus dari luar. Makanya kalau luka lebih cepat sembuh wanita daripada laki-laki. Itu dari sisi kalau dia infeksi ya. Dan umur juga lebih panjang biasanya wanita. Jadi wanita umur biasanya lebih panjang. Bapak saya lebih tua, umur 95 tahun ya. Itu luar Aku 81. luar biasa itu Pak. Agak sedikit. Kan ini lagi banyak kan belum tentu Mujizat. semua loh. Kenapa itu wanita biasanya lebih tahan? Karena wanita tidak terlalu banyak neko-neko kan. Wanita kan tidak merokok umpamanya kan, karena merokok itu hanya mengurangi apa hidup. Dia tidak minum alkohol, ya kan. Tapi zaman modern ini mungkin sudah berubah. Karena sekarang banyak juga wanita yang merokok, banyak juga wanita yang minum alkohol. Mungkin sekarang nggak lebih panjang lagi mungkin umur wanita. Kalau zaman dulu mungkin ya, mungkin zaman modern mungkin lebih pendek lah. Nah itu logika berpikirnya seperti itu. Karena itu menurut survei BBC memang katanya lebih panjang itu umur wanita karena dia tidak mengkonsumsi hal-hal yang bersifat merusak. Dan juga lebih rendah kena gangguan jiwa. Jadi wanita lebih rendah kena gangguan jiwa dibanding dengan laki-laki. Laki-laki lebih cepat kena gangguan jiwa daripada perempuan. Karena jiwa ini kan yang mengganggu banyak sekali. Jiwa kita banyak sekali yang mengganggu. Baik itu setan, baik itu selain setan apa yang ada? Nah, iblis, kepalanya setan, ya. Pasukannya ada iblis, ada bibi ganjang, ya kan? Ada pelet, kalau Jawa, ada pekong, ada sampekong, ada putompe, ada jambi-jambi, macam-macam. Nah, banyak wanita yang terbukti lebih kuat terhadap gangguan kejiwaan. Artinya tidak gampang stres dibanding dengan laki-laki. Makanya kalau saya agak stres gitu, ya, saya bilang sama istri, kau kan lebih kuat. Kalau saya sudah mulai ke stres kalau mikir seperti itu, kamu jangan ikut stres. Kalau kita dua-duanya stres nanti terganggu semua jiwa kita. Jadi wanita lebih kuat. Dan kalau wanita menangis itu biasanya wajar. Tapi kalau laki-laki menangis itu agak aneh. Laki-laki menangis. Nanti dipikir dia tidak akan lakukan itu karena nanti dianggap cengeng kan. Biasanya menangis kan perempuan. Makanya yang paling banyak mengeluarkan air mata buaya itu perempuan. Karena dia memang menangis perempuan. Laki-laki. Buayanya perempuan. Ya. Buayanya Yusuf. Ya. Kadang-kala kan istilah buaya darat itu hanya untuk laki-laki kan. Memang nggak ada buaya darat perempuan. Pasti ada kan? Paling banyak. Karena dunia ini lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Jadi disyukurilah perempuan kalau lebih banyak temannya daripada laki-laki. Nah, itulah wanita. Dia punya ketaatan yang luar biasa.
sehingga patut untuk diteladani. Makanya jangan sampai para kaum ibu menjadi figur yang tidak menjadi teladan, karena paling banyak pengikutnya. Saya bukan pengikut aliran feminisme ya, tetapi wanita harus bisa lebih baik daripada laki-laki dalam hal keteladanan, karena pengikutnya lebih banyak. Jadi milikilah ketaatan terhadap ya. Yang ketiga adalah setia. Nah, setia mengikut Tuhan. Ketika semua murid-muridnya pernah melarikan diri, ya, Maria Magdalena tidak melarikan diri. Pada saat peristiwa penyaliban semua kabur semua. Jadi kalau Tony ada di situ pun kabur juga dia. Tetapi Maria Magdalena dia tidak kabur. Dia setia di situ. Dia setia menunggu di situ walaupun dengan meneteskan banyak air mata. Jadi dia semua melarikan diri, dia tidak. Dia setia. Setia menunggu. Setia menunggu bagaimana itu kelanjutan daripada penyaliban Tuhan. Ya sangat. Yohanes murid Tuhan bersama Maria Ibu Yesus menunggu berdiri dekat salib. Maka ada pujian, lihatlah anak, lihatlah murid. Jadi harus kita lihat murid Tuhan. Salah satu murid Tuhan yang setia wanita. Maria bukan murid, bukan. Maria adalah orang yang diselamatkan karena dihuni oleh 8 roja. Jadi perhatikan baik-baik Alkitabiah. Jadi bukan murid Tuhan, tetapi dia pengikut Tuhan yang pernah dilepaskan dari 8 roh jahat. Ya, atau roh apa saja yang 8. Kita katakan 8 roh jahat. Jadi semua melarikan diri wanita-wanita yang lain, tapi salah satu yang ada di situ adalah Maria Magdalena dan Maria. Nah, jadi perempuan ikut serta. Maria Magdalena duduk di kaki salib ketika Tuhan Yesus disalibkan. Artinya dia punya ketaatan tingkat tinggi. Dia seorang yang taat. Dia seorang pengikut yang setia. Dan dia seorang pengikut yang punya komitmen. Nah, itulah salah satu hal yang bisa kita ambil daripada teladan dari Magdalena yang notabene-nya banyak hal orang yang punya penafsiran, punya pemikiran yang berbeda-beda, ya sah-sah saja berbeda, tetapi kebenaran tetaplah sebuah kebenaran karena Tuhan pasti akan menunjukkan kebenaran. Dan yang terakhir adalah pengorbanan. Banyak orang yang rela berkorban. Banyak orang yang mau melakukan apa saja untuk kemuliaan Tuhan. Banyak orang yang bisa berkorban baik harta, baik pikiran, baik tenaga untuk Tuhan. Dan salah satu yang tertulis di Alkitab adalah Maria Magdalena. Dia berkorban. Dia membawa rempah-rempah pagi-pagi dengan maksud mau mengapani Tuhan Yesus. Dan rempah-rempah itu kalau kita membaca banyak referensi ternyata bukan harga murah, tetapi harga yang mahal. Dan tidak semua orang memberikan sesuatu yang baginya itulah yang sangat mahal, tetapi Maria Magdalena memberikan itu untuk Tuhan. Sesuatu yang sangat berarti, sesuatu yang sangat berharga, tapi berikan untuk Tuhan. Itulah pengorbanan. Jadi di dalam kehidupan kita kadangkala kita belum bisa memberikan korban kita kepada Tuhan yang terbaik. Kadang kita masih memberikan korban kepada Tuhan yang nomor sekian, bukan yang terbaik. Karena itu mari kita sebagai umat Tuhan terus berjuang dan belajar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan.
Itu yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan shalom. Amin.